Shalom. Shalom. Kita mau memasuki ibadah kita. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita saat teduh sejenak. Kita mulai saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu,
serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada hari ini yang terambil dari hukum Taurat yang pertama sampai ayat yang 4. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tenungan-tenungan dukun dan jangan yakin kepada benda-bendanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa
mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa, sebab biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di minggu ini yang terambil dari Daniel 12, dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, kita baca secara responsoria. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesak yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapatinya namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala,
dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian itu Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala itu akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman itu akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Masdawana Boru Purba, alamat Jalan Bangka 8 nomor 28 RT 6 RW 3 Pela Mampang, dari sektor 1, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ketiga, pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 14 November 2021, pendeta fungsional HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH melayani di HKBP MT Haryono. Keempat, Parheon Ama. Pada hari ini Minggu 14 November 2021 adalah Pesta Parheon Ama HKBP Mampang Perapatan. Acara Parheon akan dilaksanakan pada ibadah pukul 9.30 WIB bahasa Batak, dan setelah warta pukul 9.30 WIB panitia Pesta Parheon akan memberikan kata sambutan, dilanjutkan dengan kur dan doa syafaat. Seminar Ama akan dilaksanakan setelah ibadah Minggu. 5. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 14 November 2021 kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kegiatan 160 tahun HKBP Bersinar. 6. Penutupan pertangyangan. Pada hari Selasa 16 November 2021 masuk pukul 19.30 WIB kita akan mengadakan penutupan kebaktian bertempat di gereja. 7. Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan surat Preses nomor 49/D8 DKI 19 2021 pada hari Rabu, Kamis 17-18 November 2021 pukul 8 WIB di Sopo Bulun, Sopo Marpikir HKBP akan diadakan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan tema Sehati Sepikir dalam Satu Kasih, Satu Jiwa dan Satu Tujuan, Filipi 2 ayat 2. Sinode distrik ini akan diikuti oleh utusan pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, utusan Sinode distrik Cituares Roberto Sinurat dari HKBP Mampang Perapatan, dan utusan anggota jemaat Caroline Borus Siagian dari HKBP MT Haryono. Kedelapan, pemberkatan nikah warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Rianto Nenggolan, putra dari Bapak Tahan Nenggolan almarhum, dan Ibu Paulina Marisi Borus Torus, anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan, dengan Englelina Des Natalia Boru Napitupulu, putri dari Bapak A Napitupulu dan Ibu L Borus Sitorus, jemaat HKBP Rawamangun. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 8 WIB di gereja HKBP Mampang Perapatan. Tuhan memberkati acara tersebut. 9. Ujung tahun gerejawi. Pada hari Minggu 21 November 2021 adalah minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7 WIB bahasa Indonesia dan 9.30 WIB bahasa Batak sesuai dengan protokol kesehatan, dan sekaligus peringatan akan orang yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. Acara disediakan. 10. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan Nyonya Utagaol Rusmina Boru Marpaung dari sektor 2 dirawat di RSCM. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 11. Puncak acara tahun pemberdayaan.
pada hari Kamis 25 November 2021 bertempat di Sopodel Tower akan dilaksanakan puncak acara tahun pemberdayaan 160 tahun HKBP Bersinar. 12. Jadwal Natal dan Tahun Baru HKBP Mampang Perawatan. Tema Natal tahun 2021 adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Kegiatan pertama Natal Sekolah Minggu Sabtu 4 Desember pukul 15 WIB sampai 17. Family Gathering Ina Deborah Sabtu 11 Desember 2021 pukul 4. Natal PBB Pemuda Batak Bersatu Minggu 12 Desember 2021 pukul 16 sampai pukul 9. 4. Natal NHKBP Sabtu 19 Desember 2021 pukul 17 sampai pukul 20 WIB. Natal Remaja Minggu 19 Desember 2021 pukul 16.30 sampai 18. Malam Natal Jumat 24 Desember ada 2 kali 17 sampai 18.30 dan kedua 19 sampai 20.30. 7. Natal pertama dan Perjamuan Kudus Sabtu 25 Desember 2021 pukul 7 sampai pukul 9 dan pukul 9.30 11.30. Natal kedua Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 sampai 8.30, pukul 9.30 sampai 11 WIB. Akhir tahun Jumat 31 Desember untuk kebaktian yang pagi 17 WIB sampai 18.30, yang kebaktian bahasa Batak 19 sampai 20.30 WIB. Tahun baru Sabtu 1 Januari 22 10 sampai 11.30. Ibadah Minggu kedua Januari 2022 pukul 9.30 dan hingga 11 WIB. 13. Laporan pelayanan 2021 dan program 2022 setiap dewan atau seksi. Diberitahukan kepada setiap dewan, seksi, para tahun dan badan audit AKBP Mampang Perawatan untuk dapat menyerahkan laporan pelayanan Pakobasion 2021 dan program 2022 setiap seksi paling lambat Minggu 12 Desember supaya dapat dievaluasi dan dimasukkan dalam berita jujur tahun. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa untuk kesehatan dan kehidupan kami seminggu ini ya Tuhan. Keluarga lepas keluarga ya Tuhan, HKBP Mampang. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam sekolah anak-anak, juga pekerjaan buat yang sudah bekerja maupun yang dalam menantikan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, di sektor 2 ya Tuhan, Inang Nyonya Hutagaul Boru Marpaung dirawat di rumah sakit RSCM ya Tuhan setelah operasi. Tuhan, kiranya Engkau menyertai keluarga, juga Kau memberkati obat-obatan dan dokter dan perawat ya Tuhan, agar semuanya itu baik untuk kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang terbaring sakit yang kami tidak ketahui ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dia, memberikan kekuatan dan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kegiatan Parheon Ama yang pada hari ini akan laksanakan di acara kedua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesiapan panitia dan segalanya berjalan boleh dengan lancar untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Amang pendeta kami, pendeta Sang Hormat Banjarnahor ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai keluarganya, Kau memberkati obat, Kau memberkati terapi yang diberikan kepadanya untuk pemulihan kesehatannya kembali ya Tuhan, dan dapat memimpin gereja HKBP Mampang ini kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu ke-24 setelah Trinitatis pada saat ini dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan demikian, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu."
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah di gereja ini dan juga yang beribadah di tempat masing-masing melalui layanan live streaming kita. Topik minggu pada saat ini adalah waspadalah jangan sesat. Dungo mahamu unang lilu. Ini adalah minggu Trinitatis terakhir sebelum minggu depan kita akan mengakhiri 1 tahun gerejawi kita. Dan minggu depan akan ujung tahun, akhir tahun gerejawi sekaligus peringatan akan orang yang meninggal. Menjadi sebuah gambaran bahwa waktu ada akhirnya. Waktu ada akhirnya nantinya, meskipun secara berkelanjutan waktu itu akan dimulai kembali. Saudara, sebelum kita mendalami firman Tuhan hari ini, saya mau memulai dengan pernyataan seorang teolog yang juga adalah seorang sosiolog dan juga adalah seorang filsuf di abad 18 bernama David Hume. David Hume berkata bahwa ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, apakah Allah ingin melenyapkan penderitaan tetapi dia tidak mampu? Itu pertanyaannya. Apakah Allah sebenarnya ingin melenyapkan penderitaan tetapi Allah tidak mampu? Jika begitu, Allah itu tidak berdaya dong. Itu pernyataannya. Yang kedua, apakah sesungguhnya Allah bisa mencegah penderitaan tetapi dia tidak mau? Jika begitu, sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang jahat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berkata, apakah Allah sesungguhnya bisa dan mau mengatasi penderitaan? Jika memang begitu, mengapa ada penderitaan? Mengapa tetap ada penderitaan? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mewakili pertanyaan kita semua. Jika memang Allah ada, mengapa ada penderitaan? Jika memang Allah itu berkuasa, mengapa ada penderitaan? Memperhadapkan penderitaan dengan kuasa keadilan Allah, itu yang disebut dengan teodise. Mempertanyakan, memperhadapkan penderitaan dengan kuasa keadilan Allah. Dan inilah kita selalu memperhadapkan penderitaan kita dengan bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Kalau memang ada Tuhan, kenapa saya begini ya toh? Saya beriman tapi kok saya menderita, kan gitu. Saya sudah jadi parhalado, kenapa saya jadi bangkrut? Saya sudah melayani Tuhan, berdoa dan lain sebagainya, tetapi kenapa saya menderita penyakit ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan teodise sebenarnya. Molotohodo adong Tuhani bahasa hutaun nasongonon. Ini akan selalu muncul dari dalam diri kita. Ini realitas. Akhirnya banyaklah spekulasi jawaban-jawaban. Ada yang berkata alani dosamdoi, menghakimi.
Ada yang berkata ini karma, kamu harus terima akibat perbuatanmu, kan begitu ya. Ada juga yang berkata bahwa kamu imanmu tidak ada apa-apanya, dan lain sebagainya. Semua pihak memberikan jawaban, dan mayoritas menggunakan nama Tuhan di dalamnya. Mayoritas menggunakan nama Tuhan di dalamnya. Bahkan sebagian pihak bisa juga memanfaatkannya untuk merekrut pengikut, mengadakan ritual-ritual besar, dan semua memakai nama Yesus. Ingin bisnis lancar? Ikuti persekutuan doa. Ingin sehat? Ikuti persekutuan doa. Ingin begini, ingin sembuh, hadirilah ibadah ini, dan lain-lain. Bahkan ada orang yang berkata bahwa saya bingung, setiap ada tanggal cantik akan selalu ada tawaran tentang kiamat. Emang kiamat itu nomor handphone gitu? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2021 akan kiamat. Atau ada tanggal cantik nanti, tanggal berapa? Tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Cantik sekali. Biasanya orang akan berkata akan ada kiamat di situ. Dan seperti ini sering terjadi, sehingga persoalannya adalah ada juga yang percaya, itu maksud saya. Ada juga yang percaya. Apakah begitu putus asanya kita, Bapak Ibu, sehingga tawaran-tawaran itu menjadi hal yang menyenangkan untuk kita? Bahkan orang dengan berkata aku begini, aku begitu, kita percaya gitu loh. Begitu mudahnya ternyata di zaman yang sekarang ini, zaman rasionalitasnya tinggi sekali, ternyata banyak juga orang yang mau percaya begitu saja gitu loh. Ketika ada statement yang berkata di dalam nama Tuhan, urusanmu pasti beres. Saya menduga ini saking putus asanya kita sekarang. Saking kita ini sudah gak tahu lagi mau ngapain gitu. Ini yang membuat kita seperti itu. Dan ajaibnya sekali lagi, banyak yang berbondong-bondong ke sana. Apalagi di era digital sekarang, yang YouTube sekarang toh. Kalau ada pendeta begini langsung percaya, ya kan? Kalau ada pendeta begitu langsung percaya gitu. Luar biasa ya. Saya tidak bermasalah dengan iman saudara, iman kita semua. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Tapi yang mau saya katakan adalah Tuhan Yesus memperingatkan kita tentang hal itu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Demikian seterusnya, bahwa apapun yang terjadi hari ini terhadap kamu saudara-saudara, sesungguhnya ini adalah awal menuju zaman baru. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi apa yang kau alami selama ini sebenarnya itu bukan akhir, tapi justru adalah awal. Ini semua adalah permulaan menjelang zaman baru. Ada dulu orang berkata bahwa COVID-19 adalah kiamat. Saya orang pertama yang tertawa bahwa COVID akan membuat dunia kiamat. Masa sih? Masih banyak kok pandemi yang lebih kejam dari sini, dan selalu berulang-ulang. Ada yang mati? Ada. Banyak. Tapi apakah dunia berakhir? Dunia selalu terpelihara. Maksud saya adalah jangan ketika ada peristiwa besar dalam hidupmu, bagimu itu udah sebuah akhir. Baru sekali putus cinta udah dikatakan semua laki-laki sama, kan begitu? Nggak begitu. Ini adalah akhir, menemukan laki-laki yang lebih jahat dari dia mungkin. Bagaimana dong? Ini yang harus kita lihat, bahwa COVID-19 bukan akhir, perang bukan akhir, bencana bukan akhir, semuanya adalah permulaan. Artinya justru semua yang terjadi ini adalah wadah untuk mempersiapkan orang-orang untuk hidup dalam Kristus, dan pada akhirnya menyambut Dia ketika akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu sebenarnya. Jadi penderitaan ini di bahasa aslinya disebutkan rasa sakit seorang perempuan yang melahirkan. Itu terjemahan aslinya. Penderitaan di sini, rasa sakit seorang perempuan yang menyakitkan. Saya tidak pernah melahirkan, meskipun saya terlihat seperti itu. Maksud saya adalah perempuan melahirkan, ada yang melahirkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan ya. Ada. Menyakitkan toh, tapi sekaligus menyukakan hati. Saya pastikan sukacita terbesar dari seorang ibu adalah ketika dia menanti kelahiran anaknya. Tapi saya pastikan juga rasa sakit terbesar dalam seorang ibu adalah ketika dia berjuang melahirkan anaknya.
Ini yang mau dimaksudkan di situ. Penderitaan begitu loh. Bahwa ketika saya menderita hari ini, sebenarnya ada sukacita besar yang menanti saya di dalam penderitaan ini. Seperti itu harus memaknai penderitaan dalam hidup kita. Kalau nggak begitu hancur kita semuanya. Dan Tuhan Yesus mengatakannya hari ini tentang itu. Saudara-saudara, ini akan terjadi terus-menerus, berganti dan berganti hingga akhirnya kelak. Bahkan peristiwa yang dikatakan Yesus di ayat 1 dan 2 ketika, oh ini megah sekali nih bait Allah. Tapi Yesus berkata, ini akan hancur nih, tidak ada satupun yang akan tertinggal, akan rata. Dan itu benar terjadi, bahwa tahun 70 tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem sampai rata. Jadi Yerusalem yang ada sekarang itu sudah berkali-kali dibangun, Bapak Ibu. Bait Allah yang ada sekarang itu sudah berkali-kali dibangun. Ketika pembuangan Babel dihancurkan. Ketika zaman Kores dibangun lagi, kan begitu? Dibangun lagi. Kemudian setelah itu datang Jenderal Titus setelah Yesus, dihancurin lagi. Apa yang ada sekarang itu bangunan yang muncul kemudian. Inilah kehidupan kita. Maka saya mau berkata bahwa seperti apapun sukacita Anda itu akan berganti, dan seperti apapun penderitaan Anda itu pasti berganti. Ini sebenarnya yang harus kita pahami di dalam hidup kita. Maka ketika hidup kita ini rentan terhadap penderitaan dan kematian, waspadalah. Kan begitu? Jika kita menyadari bahwa hidup kita ini rentan kepada penderitaan, waspadalah. Jangan sampai ada yang menyesatkan kita tentang hal itu. Sebab waktu itu adalah kairos. Apa kairos itu? Momentum. Momentum yang terjadi di antara rangkaian-rangkaian waktu. Itu kairos. Bisa ada, bisa tidak ada. Jadi itu kairos. Jadi waktu itu ada dua terminologinya. Yang pertama kronos. Kronos itu kronologi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia akan berulang-ulang seperti itu. Tetapi ada yang namanya kairos. Kairos itu di antara kronos ini ada yang namanya kesempatan, momentum. Hari ini datang, besok tidak ada. Itu kairos. Dan Tuhan Yesus berkata hari ini, kewaspadaan yang dimaksud adalah kairos. Saya mau berkata, berbuat baiklah engkau hari ini, karena besok bisa saja engkau tidak bisa melakukannya. Kira-kira begitu. Itu kairos. Cintailah mama papamu, wahai anak, karena besok bisa saja kau kehilangan dia. Itu kairos. Jangan tunda, karena besok bisa saja kamu tidak bisa melakukannya. Itu kairos. Dan kewaspadaan yang dimaksud hari ini adalah ketika ada penderitaan hari ini, tangkaplah itu sebagai awal bagi Anda untuk masuk ke dalam jalur keselamatan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan meminta kita merengkuh penderitaan dan memenangkannya, bukan malah lari dari kenyataan dan menghalalkan segala cara untuk menemukan kenyamanan hidup, bahkan dengan dalih menyebut ada Yesus di sana. Peribadatan kita kan begitu ya. HKBP nggak enak gereja, pindah ke sana. Sebenarnya kamu mau beribadah karena kenyamanan kah, atau karena ingin bertemu dengan Tuhan? Ibadah itu untuk menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Ini pertanyaan sebenarnya. Saya juga merefleksikan itu dalam diri saya. Jangan-jangan saya beribadah di gereja ini sebenarnya untuk menyenangkan hati saya, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Jika beribadah itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, masa mendengar khotbah Pendeta Franklin Apitupulu aja Anda sudah langsung tertidur? Oh bukan Pak Pendeta, justru karena enak khotbah Pak Pendeta makanya saya tertidur gitu. Kenapa? Karena khotbah Bapak adalah obat insomnia yang paling bagus selama saya hidup katanya. Bisa saja. Tapi maksud saya adalah Bapak Ibu saudara-saudara, ini harus kita, jangan-jangan selama ini kita mengejar-ngejar kenyamanan. Maka ketika ada ketidaknyamanan, hancur kita. Lagi viral lah kecelakaan di jalan tol ya. Lagi viral itu. Mungkin karena artis. Padahal sebelumnya ada 2 guru besar UGM yang meninggal di tol, nggak terlalu viral. Tapi karena ini artis, oke lah nggak apa-apa. Tanpa menyentuh persoalannya, yang mau saya katakan adalah kenapa angka kematian di jalan tol itu lebih tinggi daripada di jalan-jalan biasa? Karena orang terlena. Makin panjang jalan tol itu, makin lurus, makin terlena orang. Makin terlena. Akhirnya dia bisa saja menjadi ngantuk. Dia tidak megang setirnya.
dia tidak lihat kaca spionnya, dia nggak pernah memutar sedikit saja, ada kerikil kecil pun yang dia langgar, dia bisa jungkir balik. Itu jalan tol. Saya pastikan hampir jarang orang yang ngantuk kalau ke puncak. Hampir jarang ya, bukan berarti nggak ada. Misalnya Anda ke puncak, ke Bogor gitu, apalagi ke villa yang lagi di atas-atasnya, saya pastikan supirnya itu akan semakin bersemangat, semakin teliti. Kenapa? Karena bagi dia itu adalah tanggung jawab keselamatan hidup. Demikianlah penderitaan ini, saudara. Anda sakit agar kamu jangan terlena. Itu yang mau kita lihat. Itu kenapa penderitaan, sakit, pergumulan dan lain-lain sejatinya akan memberi dua refleksi pokok bagi orang percaya. Ada tiga maksud saya. Yang pertama, kita adalah manusia yang rentan dan ringkih. Maka hiduplah di dalam Tuhan, maka engkau akan berkata sebagaimana tertulis di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sadarilah kau orang lemah, jangan sombong Anda. Ya. Satu apa namanya? Satu nyamuk Aedes aegypti bisa merenggut sekekar apapun, saudara. Itu artinya kita ringkih, rentan. Maka kalau Anda rentan, bergantunglah kepada yang kuat, Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan, maka seberat apapun penderitaanmu, kau akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, karunia preventif dari Tuhan. Apa? Kenapa penderitaan itu menyakitkan? Agar saya bisa mencegah hidup untuk hancur di dalam kematian. Saya pastikan, saya orang waktu kecil suka kesetrum, ya enggak? Ada enggak di sini punya pengalaman begitu? Entah kenapa waktu saya kecil suka nyolok-nyolokin jari ke lubang listrik. Suka gitu. Sensasinya luar biasa memang. Tapi maksud saya adalah itu kan menyakitkan. Tapi untuk apa? Saya tahu itu. Api pasti panas, itu adalah cara Tuhan untuk berkata jangan pegang api gitu loh. Itu maksudnya. Jadi karunia preventif dari Tuhan, jika engkau merasa bahwa sakit itu tidak menyenangkan, persiapkanlah dirimu untuk tidak hancur dalam penderitaan. Sebagaimana Paulus katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Yang ketiga, didikan Tuhan untuk memenangkan kita. Ini selalu saya analogikan, mungkin berkali-kali saya katakan di gereja ini. Anda tahu telur dan ubi, kan itu ya. Ubi ini kan keras ya, ubi singkong keras. Telur ini rentan dan encer di dalam. Coba dulu masukkan ke air mendidih. Apa yang terjadi? Setelah matang apa yang terjadi? Telur yang ringkih itu, yang encer itu menjadi keras. Dan singkong yang kelihatannya yang keras di awal itu menjadi ya lembek dia. Itu kenapa? Begitulah kehidupan kita. Maka bagi orang yang kuat, penderitaan menguatkan. Tapi bagi orang yang lemah, penderitaan menghancurkan. Ini yang mau katakan bahwa didikan Tuhan untuk memenangkan kita. Sebagaimana Ibrani 12 ayat 6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Maka orang yang sering dihajar badannya, biasanya dia resist. Itu kenapa bagi teman-teman yang pernah latihan bela diri, kan dipukulin itu perut. Ambil latihan pernapasan, begini terlihat menyakitkan. Tapi ketika dia sudah bertarung yang sebenarnya dipukulin pun badannya ini semakin kuat. Kan seperti itu ya. Dan ini adalah didikan Tuhan. Maka saudara-saudara, ketiga hal ini akan menjadi dasar pegangan kita untuk tetap dalam kewaspadaan dan tidak mudah disesatkan. Seolah mengatakan, manis jangan langsung ditelan, ya. Pahit jangan langsung dimuntahkan. Karena manis itu bisa saja adalah racun, tapi pahit itu bisa saja adalah obat. Maka jika ada sukacita, jangan langsung terlena, bisa saja menghancurkanmu itu. Tapi jika ada duka cita, jangan langsung putus asa, karena bisa saja itu adalah obat atas perjalanan hidupmu. Ketika Yesus Kristus datang, Dia akan berkata, anakku, marilah bersama-sama dengan aku untuk menikmati kasih karunia Tuhan.
waspadalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup yang semakin baik. Sehingga kami semuanya Tuhan boleh menyadari bahwa penderitaan bukan akhir. Penderitaan adalah awal bagi kami untuk masuk ke dalam hidup yang berkemenangan. Hidup yang masuk ke dalam kekekalan. Hidup untuk menyambut Mesias. Hidup untuk menyambut Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami percaya ini akan menjadi kekuatan seluruh jemaat Tuhan menjalani hidup di tengah-tengah kesulitan saat ini, di tengah-tengah penderitaan, kedukaan, persoalan. Semuanya akan berkata, akan memenangkan hidup. Tidak ada satupun jemaat Tuhan yang tersesat, tapi semuanya masuk ke dalam kebenaran, jalur keselamatan yang Kristus sediakan. Berkati Tuhan gerejamu ini dalam pelayanannya. Berkati para pendeta, jemaat, sintua, aktivis pelayan gereja, non-tahbisan, semuanya memberi hati melayani Tuhan. Semuanya masuk ke dalam jalur keselamatan. Dalam segala kerumitan hidup mereka memenangkannya, dan gereja ini menjadi gereja yang menang. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, utamanya bagi pelayanan gerejamu saat ini, ketika akan merayakan dengan sederhana Parheheon Ama, kebangkitan, kebangunan rohani kaum Bapak. Tuhan kami hendaknya ini menjadi momentum untuk mengingatkan kembali tanggung jawab hidup kaum Bapak, untuk menjadi imam di tengah-tengah hidup, untuk menjadi pionir-pionir keselamatan, membangun persekutuan yang lebih indah. Tuhan kami Bapa di surga, berkati seluruh yang sakit pada saat ini. Tidak henti kami memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk memulihkan kehidupan pendeta Sang Hormat Banjarnahor, untuk boleh selalu melayani Engkau Tuhan dengan baik dalam pengharapannya. Berkati keluarganya dan kami keseluruhan yang mendoakannya. Doa kami untuk pemulihan negeri ini, pemulihan dunia ini. Di tengah pandemi ini kami berjuang untuk meraih hidup yang berkemenangan. Berkat Tuhan melimpah untuk memerintah kami, untuk para tenaga medis, untuk semua kami bersehati untuk memenangkannya. Doa kami juga untuk orang-orang saat ini yang akan selalu berseru-seru kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidupnya atas dampak-dampak yang muncul pada saat ini. Kami percaya ini adalah awal bagi kami masuk ke dalam kekekalan menuju Kristus yang datang untuk menyambut kami. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya pada
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.